Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suki di channel 571. Jadi pada malam hari ini, alhamdulillah saya diundang ke sini Bapak. Terima kasih banyak buat Mas Re. Kemarin ya gara-gara live streaming pas di mana ya? Suruh main yang kesini ke basecamp Abecus. Live streaming di hutan kalau nggak salah Hutan ya? yang saya komen ya? itu main-main ke rumah Mbak Suci gitu kan. Iya, alhamdulillah kebetulan hari ini juga lagi free gitu kan. Ya udah deh, langsung main aja ke sini. Kebetulan juga dekat ya Iya. lokasinya sama rumah saya juga Pak, sama teman lokasinya juga dekat lah. Iya, banyak juga ini ya teman-teman yang nanyain lokasinya Abecus itu di mana ya? Oh gitu? Iya, juga? banyak banget. Oh, jadi di mana? Saya juga Nih, kurang paham juga tadi. Ini Pakai map. lokasi rumahnya tim Abecus yang asli itu di Bekasi, Jati Bening, Jalan Panggung Raya. Itu Oh, Komplek AL. Kalau mau tahu alamat lengkapnya bisalah DM di Instagramnya Abecus. nah tuh buat teman-teman yang pengen silaturahim ke sini Iya. bisa langsung DM aja ke Instagramnya Abecus ya. Mm-mm. Gitu nanti main ke sini gitu ya. Iya, Ngobrol nggak apa-apa. santai-santai. Kita welcome kok. Siapa saja boleh soan ke sini, silaturahmi ke sini. Di daerah Bekasi Barat, Jati Bening Pondok Gede, Jalan Panggung Raya Kom AL, dekat Tol Jati Bening. Nah, lokasinya pas perbatasan sama Jakarta Timur. Oh, tuh. Kalau yang mau untuk silaturahim baik, nah monggo silahkan. Kita Welcome ya Bang. welcome mawon. Berarti kalau misalnya dari teman-teman yang dari arah Jakarta keluar tolnya mana tuh? Jati Bening. Jati Bening. Ya. Jati Bening itu. Keluar tolnya Jati Bening, masuk tolnya lagi di tol Jati Bening atau Caman sini ada keluar masuk di sini. Deket lah ya Pak. Iya. Wah ini kenapa nih Mas Ray tiba-tiba ada di sini? Bukannya ada di daerah ya? Iya. Sebenarnya itu emang sebelumnya kan ini ya, Mbak. Sebenarnya saya masih sekolah. Kelas 3 SMK. Oh, saya Kak, ya ampun. Kirain saya tuh kayak nih dari kemarin kan pada saat kita nge-explore baru Iya, yang di Bekasi tuh di asrama haji sekolah. Kalau saya pulang ke sini Mbak karena sekolah. Oh mungkin kuliahnya ini. Tapi kok apa ya kayak ada foto ijazah biasa. Tapi yaudah kita nggak terlalu ngobrol banyak karena kita pada saat itu fokusnya explore ya. Ternyata masih Soalnya ini tiga. penonton Abecus juga banyak yang beranggapan bahwa saya itu udah umur 25-an. Oh, iya. Padahal masih 19. Oh 19. Ya, Nggak tahu kenapa. Karena bongsor ya. Bongsor ya, Pak. Soalnya kan ini ya, Mas D itu kan kakak kandung saya. Iya. Waktu itu pernah sempet nanya-nanya itu saya umur berapa dan Mas D itu umur berapa. Justru malah katanya kakaknya saya. Oh, gitu. Justru Mas D malah adiknya. Itu sampai bener-bener. Iya. Sebenarnya tujuan kesini itu karena dulu kan emang di basecamp ya, explore sama tim Abecus. Kesini tuh karena waktu itu pas di basecamp saya dapat info dari wali kelas, dari guru. Iya. Katakan tahun ini itu kelulusannya nggak ada ujian nasional. Jadi nilainya itu diambil dari sikap sama nilai-nilai praktek. Makanya waduh, daripada saya nggak lulus kan ya mending ngalahin dulu, saya nggak ikut tim, pulang ke Bekasi buat nyelesain sekolahnya dulu. Tapi sekarang urusannya udah selesai. Iya, alhamdulillah. Ini lagi ngejalanin sekolahnya sih. Oh iya. Ujian. Ini lagi ujian-ujian ini. Praktek maupun keseharian kalau masuk di ruang itu sekolah itu. Oh gitu. Berarti berapa lama planning di Bekasi? Mungkin sampai Ujian sampai dengan tanggal dan bulan. Iya ya. Kurang lebih itu sebelum Lebaran 2 minggu udah selesai. Jadi mungkin balik ke basecamp nanti setelah mendekati Lebaran. Baru pulang ke basecamp itu. Oke, berarti kalau misalkan gitu rencana keterlibatan, maksudnya kan sekarang berarti udah nggak
explore ya di sini dulu gitu kan. Yang lainnya pada di base camp, Iya, explore, di base camp. terus nanti gimana tuh, kan nggak ada, pasti orang kan bertanya gimana nih kehilangan gitu Mas Ray, mana nih nggak terlihat di kamera nih gitu kan. Sebenarnya sih emang banyak yang nyariin gitu ya? Iya, banyak yang ayo Mas Ray buruan pulang ke base camp gitu, explore bareng lagi ya. Kangen gitu konten. Ya cuman bagaimana ya teman-teman ya, soalnya emang kenyataannya begini, harus nyelesain sekolah dulu gitu. Ya insya Allah lah. Pendidikan nomor 1 ya Mas Ray ya. Pendidikan itu nomor 1. Ya insya Allah ntar secepatnya bisa pulang ke base camp lagi lah. Bisa Gabung explore lagi, lagi ya. Bisa explore bareng lagi sama tim. Kalau Mas Ray ini, ya kalau dari orang tua sih maunya tuh pendidikan langsung gitu, nggak ada jeda atau berhenti atau break gitu. Cuman dari Mas Ray katanya nanti ya minta break atau jeda 1 tahun, nanti habis 1 tahun baru nanti kuliah gitu, syukur-syukur kerja sambil kuliah kan ya. Karena Mas J dulu langsung gitu. Dari sekolah langsung Langsung kuliah. Sudah itu gimana Mas, di Jepang ya? Iya. Kuliah di Jepang. Jadi Mas J sempat Dapat beasiswa di sana. kuliah di Jepang. Pribadi. Oh, pribadi. Ya lumayan, rada orang tua rada itulah ya. Dulu kan Mas J ini dulu lulus dari SMK di Penggiringan Jakarta Timur di sebuah SMK swasta, sambil langsung kuliah di sebuah universitas swasta juga di Jakarta Timur juga. Nah ini dulu pernah daftar polisi juga, Oh gitu. pernah daftar polisi di Polres Jakarta Timur Jatinegara. Waktu itu kita melengkapi dari berkas-berkas itu sampai pulang pergi ke Jawa pulang balik. Ya barangkali rezeki belum lewat situ kan ya. Waktu itu kalau diukur sendiri di rumah itu sudah memenuhi syarat, sudah cukup. Giliran sampai di sana ukurannya beda, kurang 2,5 cm waktu itu. Ukuran kurang 2,5 cm, tapi untuk berat cukup. Berarti tingginya ya Pak ya, tidak memenuhi Ukuran syarat. ukuran sendiri sama formalnya ukuran di kepolisian beda gitu. Sebenarnya oke, nggak apa-apa, tidak ada putus asa karena lagi awal ya. Karena sehabis sekolah itu kan 3 periode untuk nyalon itu. Pertama dari lulus, kedua karena tiap tahun tuh ada pendaftaran ya. TNI maupun Polri itu setiap tahun ada pendaftaran. Kalau tidak lulus dari pertama setelah lulus SLTA, nanti berikutnya kemudian 1 tahun lagi sampai dengan umur 19 kalau nggak salah. Terakhir ketiga kali, kalau sudah 20 atau 21 sudah nggak bisa. Tetapi waktu itu nextnya kedua tahunnya 1 tahun kemudian Mas J bilang sama ke orang tua kalau Pak Ibu saya kayaknya nggak bisa nerusin daftar. Ini bener-bener Mas J itu dulu ngomong jujur. Saya duduk di sini, Mama duduk sini, dibela-belain. Mas J itu duduk di bawah sini, Pak. Bener serius, saking sudah berat-beratnya orang tua mendidik segala macam dengan biaya, dengan cita-cita jadi polisi. Gara-gara gagal pertama, kedua nggak dilanjutin sampai bilang duduk di sini kalau Pak, saya mohon maaf nggak bisa nerusin untuk daftar ke polisi nextnya ke 2 tahun. Kayaknya saya nggak berselera ya karena anak udah nggak minat, dan saya sebagai orang tua yang ya paham lah, yang habis kalau emang nggak minat nggak bisa dipaksain, nanti toh malah jadi kurang bagus. Ya sudah lah, emang barangkali jalan rezekinya nggak lewat situ, ya akhirnya nggak jadi nyalon. Habis itu kuliah selesai di Jakarta Timur.
ada info lagi mau ke Jepang. Akhirnya ada info kuliah di Jepang sama temen-temennya. Waktu itu ada 5 orang itu di Jawa Tengah ini. Sampai ada di Jawa Timur 1 waktu itu temennya itu. Berangkat 5 orang, di Jawa Tengah 4, di Jawa Timur 1. Berangkatlah ke Jepang sana dengan kuliah bukan beasiswa tapi biaya sendiri. Waktu itu sampai dengan wisuda, pas kebetulan itu wisuda itu November Desember. Waktu itu November Desember, alhamdulillah lulus dengan baik, dengan selesai. Nanti kalau lulus, insya Allah kalau ada waktu dan bisa nanti mau pulang dulu, gitu. Mau pulang dulu ke Jakarta. Pas banget kelar kuliah di Jepang, pas ada pandemi awal, cuman belum ketat bisa pulang sampai sekarang ini. Nah, akhirnya ikut gabung sama saya di tim Abecus itu. Jadi jurusannya apa sih pas itu? Saya kurang tahu malah. Oh gitu. Nggak tahu. Jurusannya nggak tahu. Ya tahu. Jurusan Waktu di jurusannya. waktu di Jakarta IT. Setelah di Jepang beda lagi penyesuaian jurusan di sana. Jadi mesin. Oh mesin. Ya, pemesinan. Tapi kalau Mas ini saya sendiri, kalau Mas Ri kan, wah ceritanya keren ya. Kalau Mas Ri gimana nih? Kan sekarang masih kelas 3 ya, belum mau lulus. Ya. Gimana maunya ke negeri apa swasta Ya. nih kuliah kalau nerusin? Rencananya gini ya Mbak, setelah lulus nanti saya mau break dulu setahun, mau ikut perguruan dulu. Apa tuh perguruan apa? Silat. Wah silat. Oke. Biar mumpuni lah gitu Oke, di tubuh kirain- buat bela diri juga. Bela diri. Kirain mau memperkebal tubuh ya. Bukan. Kirain nanti Buat- kalau dibacok itu nggak Enggak, mempan gitu. bukan itu. Jadi perguruan silat itu buat ya bela Bela diri aja. Oke, bekal ya. Ya, setelah break setahun itu misalnya sudah lulus, rencana sih pengen nyalon, ikutin jejaknya Mas J yang awal. Nyalon. Mm-mm. Nyalon Iya. buka salon gitu. Pendaftar. Gimana sih? Oh nyalon polisi juga. Lagian nyalon ngomongnya, kita buka salon itu. Keren juga nih kalau buka salon kecantikan gitu. Daftar Polri maupun TNI. Ya, Rencananya beneran. gitu. Beneran, oh, emang tinggi Iya. berapa sih? Terakhir diukur sampai 172 atau 173 gitu. Mm-mm. Ya. Itu sih. Bisa lah kalau Iya. sesuai tinggi Mas Rema. Dan misalnya udah keterima juga mau melanjutin kuliah. Oh ya kuliah. Mm-mm. Tapi ini gimana kontennya? Pasti teman-teman menanyakan nih gitu kan. Sekarang aja kesini pasti nyariin mana nih Mas Re mana gitu kan. Kalau Iya. kayak gitu gimana nanti channel ini Abecus apakah vakum atau Enggak. gimana Ini gitu? saya pasrahkan sama Mas J. Oh Bahkan pasrahkan. Mas J kan karena kakak kandung saya sendiri ya. Jadi saya udah percaya sama Mas J sama tim. Saya pasrahkan biar dijalankan sama Mas J. Dikelola sama Mas J. Ya paling nanti ke depan gini Mbak, dari orang tua tuh YouTuber tidak jelek, bagus banget, bahkan sampai bisa dibilang tuh jadi YouTuber kalau sudah besar itu bahkan melebihi apapun, Oh, bisa melebihi pegawai negeri, iya. bisa melebihi TNI maupun Polri. Tapi bahasanya kalau sudah besar ya, kalau sudah Iya. besar itu. Tapi untuk ukuran anak muda masih semangat, masih kayak gini, karena untuk suatu daftar TNI maupun Polri ini kan terbatas waktu, terbatas umur ya. Karena kalau sudah umur 19, mentok 19, 20, 21 sudah nggak bisa. Iya. Nah nanti tetap itu kita harus kejar dulu, siapa tahu yang namanya orang itu harus diwajibkan ikhtiar usaha. Toh nanti ke depan kelanjutannya bagaimana nanti ya Allah wa'alam. Kalau emang nanti rezekinya di Polri maupun TNI ya berarti alhamdulillah emang yang itu yang diinginin. Tapi kok sudah berjalannya waktu kok emang belum rezeki, akhirnya kembali ke YouTuber ya
alhamdulillah kita syukuri juga gitu. Tapi paling tidak selulus sekolah maupun kuliah ini untuk batas-batas yang untuk daftar yang sifatnya kenegerian atau apa ini yang terbatas umur sudah dijalani, sudah maksimal gitu. Soalnya kalau sampai sudah lewat umur 19, 20, apalagi 21 ini udah nggak mungkin bisa masuk ke pendaftaran TNI maupun Polri. Kecuali kalau kuliah nanti baru bisa perwira barangkali gitu, tapi kan itu Allah alam lebih jauh lagi, lebih ribet gitu. Kalau emang nanti enggak jalannya lewat itu ya kembali lagi ke YouTuber. Oh gitu, balik lagi ke YouTuber. Seperti Mas J. Kalau Mas J kan untuk TNI Polri sudah tidak mungkin, hanya sifatnya ngejar cita-cita yang ya paling mentoknya swasta perkantoran. Tapi sekarang udah ada kegiatan YouTuber ya paling ditekunin dengan sabar 3 kali sabar harus Iya, itu iya. emang modal utama. Jadi kalau misalkan nanti kuliah enggak, TNI Polri enggak, gimana? Nikah aja. Biasanya gitu Pak. Kalau kadang-kadang ada Waduh. yang kalau Ngerti cewek-cewek gitu. kan gitu tuh. Nah, Aduh, ini. putus asa udah deh, kayak kuliah capek deh gitu kan, apalagi kerjaan skripsi, aduh capek, lu mending nikah aja gitu. Ini pertanyaan yang bikin saya keringat dingin tuh ini nih. Gimana nih Pak? Aduh. Kalau itu Ya. Allahu alam. Oh gitu. Apapun itu yang nanti bakal terjadi, apapun yang bakal terjadi itu saya anggap itu udah ada campur tangan yang kuasa. Oh, iya betul. Kalau masalah kita Ya, syukuri ya. kita pasrah. masalah Pasangan. jodoh sama rezeki udah saya pasrahkan sama Iya, harus. yang kuasa gitu. Iya, kita mah ikhtiar aja. Ya semoga aja dapat yang cantik lah Amin. gitu. Nah, loh, coba sekarang saya mau tanya nih, penasaran juga buat fansnya Mas Re nih ya, buat cewek-cewek yang dimana kalian ada ya. Saya mau tanya nih, mumpung saya ketemu sama orang tuanya ya, perwakilan nih dari Bapak. Pak, kriteria seperti apa cewek yang cocok untuk Mas Re? Kayak Bapak tuh pengen dapat menantu seperti apa sih? Coba. Kalau dari orang tua tuh sebenarnya nggak mempatok kriteria ya. Oh gitu. Iya, nggak mempatok kriteria yang pasti itu menjadi pasangan yang komunikatif, nyambung, memahami, mengerti. Nah ini kalau udah bahasa kata ini dilengkapi, saya bisa bilang yakin itu menjadi samawa itu. Intinya sayang sama keluarga gitu Saya Mbak. keluarga, iya harus jujur juga. Harus kaya. Itu bagian dari komunikasi, nyambung, memahami, mengerti. Dua-duanya kalau udah ini saling mengerti, menyambung, memahami, saling mengisi. Apapun kendalanya, apapun yang bakal dijalanin, adanya tuh happy saja. Happy saja, menjadikan yang kata dibilang sakinah mawaddah warohmah gitu. Jadi kalau dari Mas Res sendiri kan pengennya cantik katanya gitu Pak. Kalau dari Bapak sendiri gimana? Harus cantik Kak, harus yang berhijab gitu, atau yang nggak berhijab juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kan seiman ya Pak ya, seagama ya. Yang pasti seiman, seagama. Kalau bahasa cantik itu kan istilahnya ya Relatif ya. relatif, normal saja. Yang penting tuh Benar itu tuh Bapak. tadi, yang bahasa hijab tadi, hijab yang kayak Mbak Suci. Oh kayak saya, yang kayak saya. Cari tuh yang kayak saya Mas. Itu loh, Mbak. Hijab kayak Mbak Suci. Selama banyaknya YouTuber yang bertanya-tanya kepada saya, contoh saya punya teman Mas Gondrong Misteri. Iya. Tanyanya baru kali ini di channel Wiwan 71 ini Mbak Suci nanya tentang jodoh ini loh.
Ya nggak apa-apa ya. Jadi keringat dingin loh aku. Jadi Nggak apa-apa. terbongkar. Sebetulnya ini tuh saya tuh mewakili ya, mewakili sekalian kan mungkin dari Mas Ray juga mungkin mewakili Mas Ray juga kan ngomong sama Bapak nggak berani. Ya udah diwakili aja sama saya. Itu naluri. Ya beneran keringat kan. Beneran keringat. Itu naluri seorang cewek atau perempuan itu emang biasanya itu langsung bahasa nantangin gitu. Oh, gitu. Jadi Iya. nggak mau berbahasa basi lama-lama langsung Iya. dari gitu sekali mewakili seorang perempuan, Oh, seorang iya sih. cewek. Mungkin ada teman-teman abecus ya yang di rumah apa namanya ngefans, bukan ngefans sekedar ngefans kali ya, kayak mungkin berharap gitu ya, pengen tahu juga ya kriterianya kayak gimana sih dari orang tuanya Mas Ray gitu. Ya makin banyak kayak yang bertanya-tanya begitu ya Mbak ya? Iya pasti. Dan ini banyak sudah banget. terwakilkan sama Mbak Iya. Suci. Wah teman-teman pantengin nih channel yang 71 di sini kupas-kupasan buka-bukaan nih. Yang pasti Baru kali ini terbongkar. yang pasti kalau saling komunikatif, nyambung, mengerti, Tuh. memahami, saya jamin itu bakal antut runtut selamanya. Berarti kalau tidak antut runtut selamanya, berarti tidak melengkapi bahasa kata tadi. Iya. Pasti ada miskomunikasi, ada pola berpikir yang bertolak belakang yang tidak sama, tidak nyambung, tidak saling memahami mengerti. Karena yang bahasa memahami mengerti ini sebuah panel saling melengkapi kekurangan, saling melengkapi kekurangan di antara satu dengan yang lain. Kalau ini sudah tercipta, saya jamin pasti bakal atau beruntut selamanya. Biasanya Iya, pokoknya ini ya Pak ya, harus apa namanya, kalau misalkan dari Mas Ray-nya punya kekurangan, si ceweknya itu Iya. buat kelebihan si ceweknya, Hmm. si ceweknya punya kekurangan itu kelebihan Mas Harus Ray-nya. melengkapi Iya, satu sama iya, lain. Terus juga intinya saling jujur gitu ya. Intinya gini ya teman-teman ya. Ini saya bongkar sekalian nih, mumpung udah tadi ditanyain. Oke. Satu, berhijab. Oke tuh kayak saya katanya, kayak Mbak Suci. Tuh bapak geli sendiri. Kedua, bisa saling melengkapi kekurangan antara satu sama lain. Tuh saling melengkapi katanya. Ketiga, sayang sama keluarga. Saya harus saling Ah. menjaga. Oke. Itu keluarga manapun ya. Ya, Dari keluarga cewek ataupun pihak cewek laki, sama ya. laki-laki itu. Yang keempat nih Yang keempat, waduh, apa? nggak ada. Itu aja Harus Mbak. rajin ibadah loh. Oh iya, Oh, harus rajin ibadah. Rajin ibadah, kewajibannya jangan sampai ditinggalkan lah. Iya. Mm-mm. Itu karena kita kalau misalkan semakin kita dekat pasangan ini sama Allah, Iya, itu akan semakin erat. Iya, gitu. betul. Karena mengerucut kayak segitiga gitu. Allah kan di atas ini. Kalau misalkan Oh, semakin iya. kayak gini, gini ya. iya, itu akan semakin dekat dengan Allah, mereka akan semakin dekat. Ketika mereka semakin jauh, ya akan jauh juga. Jauh sama Allah ya jauh juga kan, renggangan Wah, logikanya ini gitu. saya malah dapat banyak pelajaran dan banyak pertanyaan yang ngejebak saya ini. Jebak. Jangan main-main ini sama Mbak Suci ya. Angkat tangan, saya angkat tangan. itu yang barusan saya bilang itu. Kalau hal naluri cewek kayaknya Mbak Mbak Suci gitu. menguasai. Ya, menguasai. Baru terbongkar. Oh, jangan sama sampai- Suci ini loh. Jangan sampai nanti apa-apa curhat ke Mbak Suci. Enggak, Mbak Suci tidak buka praktek ya teman-teman. Bahaya nanti. Bukan curhat tapi konsultasi positif. Oh iya, Konsultasi. ya saya juga masih banyak belajar Pak, banyak kekurangan. Nanti bisa lah tanya-tanya gimana caranya dapetin cewek gitu ya. Sama Mbak Suci ya, nanya-nanya gitu ya. dapetin cewek Iya. gimana dong? Caranya gitu. Oh, caranya. Oh gitu. Boleh deh. Oke, nanti kita lanjut ke live streaming aja gimana Pak? Nanti saya mau live juga di channelnya saya, Misteri Mbak Suci ya, di situ.
sekarang kita udah dulu aja, kita closing aja dulu, kita tutup dulu. Terima kasih banyak buat Ya, Bapak terima kasih. Bapak Triadi ya? Iya, makasih. Iya kan benar ya? Iya betul. Iya buat Bapak Triadi, Bapak Triadi, terima kasih. Iya, Buat sama-sama. Mas ya, terima kasih Sama-sama. banyak. Udah dibongkar Wah, semua. saya sampai keringetan ya ampun, kasihan banget. Terima kasih banyak ya buat teman-teman sedulur yang ada dimanapun berada ya kan. Ini spesial banget nih, konten hari ini tuh spesial sekali ya, mengupas tuntas Mas Re ya kan. Tuh, Mas Re cari jodoh. Oke, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.